ada kambingnya. Dan Bu Dewi didampingi oleh Dokter Hewan Rina Fitiasari. Selamat sore Bu Dokter Rina. Iya, Di samping kirinya kalau nggak salah. Oh ya, selamat oke. Kalau sore. gini tampak ya. Terima kasih sudah meluangkan Ya, waktu untuk saya ajak ngobrol sebentar mengenai fakta dan hoax biasanya gitu seputar rabies. Karena di tanggal 28 kemarin itu kan diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Dan yang mungkin asumsi dari masyarakat kalau orang digigit anjing itu kena rabies. Apakah seperti itu? Sebenarnya rabies itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan ya, Bu Dewi? ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Mas Panji Harto, nggih. J, Ya, ya. Kami dari Dinas Pangan dan Pertanian pada sore hari ini berterima kasih bisa terlibat dengan acara tersebut dan juga para pemirsa yang menyaksikan live tersebut. Semoga apa yang kita eh, hadirkan di sini bisa bermanfaat ya untuk masyarakat Sidoarjo pada umumnya. amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin mengenai penyakit rabies yang lebih dikenalnya dengan penyakit anjing gila ini memang eh, sebetulnya adalah suatu penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus, kemudian juga bersifat akut, menyerang susunan saraf pusat atau otak, sangat berbahaya karena menular pada manusia yang disebut dengan zoonosis ya. Menularnya bagaimana? Itu bisa melalui gigitan hewan ya. Nah, kemudian kalau kita bertanya hewan yang seperti apa yang sebagai penular rabies ini, yaitu semua hewan berdarah panas seperti anjing, kucing, kera, kelelawar, dan hewan yang berdarah panas lainnya ini berpotensi sebagai HPR atau hewan penular rabies pada manusia melalui gigitan, cakaran, dan air liur yang mengenai luka pada manusia. Gitu. J, baik. Berarti kalau rabies itu yang menularkan atau yang istilahnya penyebabnya bukan terbatas di hewan anjing ternyata ya Bu Dewi ya. Ada anjing, kucing, bahkan juga monyet. Ya, iya. Hanya memang masyarakat yang lebih mengenal itu adalah pet animal ya, jadi hewan kesayangan ya yang sering dipelihara oleh uh, kita yaitu kebanyakan kucing ya yang disayang betul kucing dan anjing gitu. Kebetulan kemarin kita mengikuti gebiarnya rabies sedunia ini juga dari 100 vaksin yang kita siapkan kebanyakan yang hadir adalah hewan kesayangannya kucing ya, di mana kita laksanakan di 2 tempat yaitu untuk 60 ekornya itu di klinik hewan Dinas Pangan dan Pertanian Jalan Pahlawan Sidoarjo dan juga di Puskeswan Taman. Nah ini kebetulan dokter hewan Rina ini yang ke taman ya mengikuti antusias masyarakat di sana. Alhamdulillah di 2 tempat ini masyarakat berespon dengan baik. Iya, kalau untuk pemilih anjing, kucing, mungkin ada beberapa yang juga memelihara monyet mungkin ya. Itu apakah memang wajib lapor untuk divaksin atau bagaimana Bu Dewi? Ya. Kami selalu menghimbau ya walaupun misalnya Sidoarjo itu menurut Kemenpannya itu kita bebas ya bebas rabies, tetapi kita tetap waspada. Artinya kita mencegah adanya penularan karena Sidoarjo ini kan merupakan daerah berisiko tinggi. Mengapa disebut begitu? Karena Sidoarjo ini berbatasan dengan daerah tertular. Jadi tahun 2008 itu sampai 2000 kemarin 2010 kemarin bahwa Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Pulau Bali di mana itu merupakan daerah rabies ya. Nah, disitulah kita harus menjaga. Kemudian juga adanya hewan penular rabies. Kemudian hewan penular rabies yang tidak sengaja berkeliaran. Lalu lintas hewan penular rabies. Selama ini yang mendapatkan kegiatan vaksinasi rabies dari Provinsi Jawa Timur ini adalah Banyuwangi dan Situbondo. Iya. Nah, tetapi untuk Jawa Timur kita diminta untuk waspada sehingga semua mempunyai kesempatan untuk
mendapatkan bantuan atau kerjasama dengan Puskesmas Surabaya. Jadi vaksinasinya ini didukung oleh Puskesmas Surabaya dan ini menggunakan vaksin Neorabiped yang mempunyai beberapa keunggulan. Nanti keunggulan-keunggulan ini dan di lapangan mungkin bisa disampaikan oleh Dr. Hewan Rina ya. Neorabiped yang mempunyai 4 keunggulan. Nggih. Monggo Dr. Rina sampaikan. Baik. Iya, Bu Dokter Rina, sebelum disampaikan soal keunggulan vaksin itu sendiri, kalau pemilik hewan peliharaan yang berdarah panas, begitu ya, mudah-mudahan nggak berhati panas, darahnya saja yang panas, itu misalnya kucing, anjing, kemudian monyet, itu harus berapa kali vaksin? Baik, terima kasih. Bisa kita laporkan kondisi sebelumnya. Saya laporkan kondisi terkini dulu ya di Kabupaten Sidoarjo untuk situasi rabies ini. Sampai saat ini belum pernah ada laporan kasus rabies ya. Kalau kasus gigitan memang beberapa kali pernah kita menerima laporan, tapi ternyata kita observasi tidak mengarah ke penyakit rabies. Jadi untuk saat ini Sidoarjo tidak pernah ada kasus rabies ya Pak. Nah, situasi ini kita bebas rabies harus kita pertahankan. Salah satu caranya ya di Kabupaten Sidoarjo ada hewan HPR tadi ya, termasuk kucing, anjing, kera itu tadi. Kita lakukan vaksinasi rabies dengan menggunakan Neorabiped dari yang diproduksi oleh Puskesmas. Keunggulan dari Neorabiped ini sendiri aman diberikan pada anjing, kucing, dan kera, memberikan protektivitas yang tinggi hingga 3 tahun. Jadi seandainya divaksin bisa menimbulkan antibodi sampai 3 tahun ke depan. Tetapi sebaiknya setiap tahun tetap di booster. Semoga nanti tahun depan kita lebih kebiar lagi nanti untuk membooster yang sudah kita vaksin ya. Semoga tahun depan bisa kita lakukan booster lagi untuk menjaga titer antibodinya anjing-anjing yang sudah kita vaksin. Begitu Pak. Baik. Itu mereka yang pemelihara anjing, kucing, dan juga monyet atau kera itu kalau ikut vaksin kena biaya atau bagaimana, Bu Dokter Rina? Gratis. Asalkan memang mendaftar dulu ya Pak. Memang kemarin kita berikan informasi, kita bersurat ke Pak Camat, ke kecamatan bahwa kita mau melakukan kegiatan vaksinasi masal rabies pada tanggal 16-17 di kita kemarin. Karena memang kuota yang kita berikan terbatas hanya 100 dosis, siapa yang mendaftar duluan itu yang mendapat vaksinnya Pak. Karena kuotanya terbatas 100 gitu ya? Kuotanya terbatas. Tetapi kalaupun masih ada sisa, kita informasikan lagi kepada pemilik anjing kucing yang ada di Sidoarjo, bisa disusulkan. Baik. Sahabat pendengar dan pemirsa, saya masih berbincang dengan Bu Dewi Kania dan juga Bu Dokter Hewan Rina dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Ini perihal rabies atau penanganan rabies di Kabupaten Sidoarjo. Dari apa yang disampaikan oleh beliau berdua sih, alhamdulillah tidak ada kasus mengenai rabies ini ya. Dan untuk Anda yang bertanya silakan 1-2 orang, ini saya beri peluang untuk bertanya di 0811 309 1009. Nah, ini yang perlu dipertanyakan atau yang perlu ditanyakan lagi adalah biasanya joke atau guyonannya teman-teman ini kan kalau digigit anjing nanti akan berubah menjadi werewolf atau siluman serigala gitu. Sebenarnya apa sih dampaknya orang yang terkena gigitan anjing, apalagi yang belum pernah vaksin, anjing yang terindikasi rabies ini? Ya. Baik, terima kasih Mas Panji yang ganteng. Ini untuk gejala klinis ya pada hewan yang ciri-ciri tanda hewan rabies ini memang ada dua visual yang bisa kita lihat. Jadi sifat hewannya bisa tenang dan juga ganas. Yang tenang ini memang mempunyai ciri-ciri dia hewannya, jadi Bapak Ibu yang punya hewan kesayangan yang tiba-tiba dia suka menyendiri, kemudian kejang, lumpuh,
kulit menelan, hipersaliva, jadi air liurnya menetesnya berlebihan, kemudian kematian dalam waktu singkat. Itu yang tenang. Kalau yang ganas itu hewannya menjadi lebih galak ya, menyerang apa saja yang bergerak di sekitarnya. Dia lebih berani atau hilang rasa takut, hipersaliva, kejang dan lumpuh. Jadi itu mungkin tanda-tanda hewan kesayangan Anda yang berubah perilakunya, itu juga harus diamati. Nah, Kalau pada yang kena gigitan bagaimana Bu Dewi? Ya, Bu Dewi, Dokter Rina. Ya, sepertinya ada kendala komunikasi nih dengan beliau berdua. Kita masih berbincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian dengan Ibu Dewi Kania, SEMM, Kabid Keswan, dan Kesmafet Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, dan juga ada Dr. Hewan Rina Fitriasari, Kasih Keswan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Ini terkait dengan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September kemarin ya, yang diperingati di skala dunia. Tadi juga beliau menjelaskan bahwasanya memang bagi para pemilik anjing, kucing, dan monyet ini atau kera, ini setidaknya juga perlu memberikan vaksin kepada hewan peliharaannya, karena jangan sampai nanti akan berdampak. Satu diantaranya kalau menggigit gitu ya, entah itu si empunya yang punya, atau kadang-kadang orang yang lewat atau yang bertamu, biasanya itu ada anjing atau kucing. Nah, kalau digigit kan nanti takutnya akan berdampak begitu ya. Dan 0811 309 1009, saya masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Saya masih coba berkomunikasi kembali dengan Bu Dewi dan Dr. Rina. Sepertinya sudah normal kembali koneksinya. ya. Mungkin koneksinya perlu divaksin ini Bu, biar lancar. Iya. J, monggo bisa dilanjutkan. Tadi sempat terputus, monggo. Oh iya. Ya boleh, tadi bisa tanda-tanda kucing yang terkena mungkin sudah disampaikan ya. Kemudian juga yaitu tadi jadi intinya hewan yang terkena rabies itu perilakunya memang berubah, tapi ada dua, yaitu yang tenang dan juga lebih ganas. Kalau tenang tadi dia lebih suka menyendiri, kemudian hipersaliva, kemudian juga dia bisa tiba-tiba lumpuh dan singkat dalam kematiannya dalam waktu singkat gitu. Nah, sedangkan yang ganas tadi hewannya lebih aktif menyerang benda yang bergerak, apa saja yang bergerak dia serang, kemudian juga hipersaliva, lumpuh, itu juga sering terjadi. Ini Anda harus waspada. Kami sarankan untuk segera membawa hewan peliharaannya ke dokter hewan praktek terdekat atau ke klinik hewan di Dinas Pangan dan Pertanian. Kita siap melayani. Oke, baik. Bu Dewi, Dokter Rina, ini kalau dampaknya ketika manusia tergigit seperti apa nih Bu Dewi, Bu Dokter Rina? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, hanya mungkin tadi koneksinya terputus ya. Jadi pemelihara hewan ya, yang memelihara hewan kesayangan ini juga jika melihat perubahan perilaku pada hewan kesayangannya dan digigit atau dicakar, kita air salivanya kena luka itu, nah kita merasakan perubahan itu bisa sakit kepala, mual, bahkan sampai kejang. Nah, ini Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter apakah itu memang terjangkit oleh rabies ini atau oleh hal lain. Nah, ini kami harapkan memang di samping hewan peliharaannya dirawat dengan baik, divaksinasi tepat waktu, penyayang binatangnya juga harus menjaga kesehatan dan tetap memperhatikan perkembangan dari hewan tersebut. Iya, iya. Bisa sampai resiko fatal nggak ke kematian, Bu Dewi? Bisa. Kalau tidak ada pencegahan ya nanti kalau untuk orang yang tergigit kita anjurkan untuk langsung memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit, itu nanti akan mendapatkan serum untuk pencegahan dari rabies itu sendiri. Sedangkan hewannya, jadi kita himbau untuk masyarakat Sidoarjo, setiap ada kasus gigitan menghubungi ke
dinas kita, nanti kita lakukan observasi terhadap hewan tersebut. Ya. Apakah dia nanti menunjukkan gejala ke rabies atau tidak. Kita nanti lakukan observasi. Untuk hewan-hewan yang positif rabies dalam jangka waktu 7 hari itu nanti akan terjadi kematian. Kita ambil otaknya, kita lakukan pemeriksaan apakah hewan tersebut berpotensi untuk positif ke rabies atau tidak. Tidak semua hewan yang menggigit itu rabies. Ini yang harus masyarakat tahu. Karena mungkin pada waktu hewan itu stres, hewan itu berperilaku tidak seperti biasanya, di dia dijarak istilahnya, atau diganggu Iya, oleh digoda gitu ya. orang, dia akan menunjukkan sifat yang tidak seperti biasanya. Mungkin dia akan menggigit, mencakar. Tidak semua hewan yang berperilaku menggigit itu nanti menunjukkan ke arah rabies. Makanya seandainya ada orang yang tergigit, ada yang tercakar, itu segera memeriksakan atau hewannya diobservasi. Kita lakukan observasi terhadap hewan. Nanti yang mengobservasi kita, karena ada hal tertentu yang mungkin masyarakat tidak tahu ya, apakah ini nanti menunjukkan bergejala ke arah rabies atau tidak. Makanya menghubungi dinas kita saja untuk kita lakukan observasi. Begitu. Oke, baik. Dan ini juga istilahnya itu perlu diberi pemahaman juga kepada masyarakat bahwasannya kalau memang kondisinya digigit hewan-hewan yang berdarah panas seperti anjing, kucing atau kera atau monyet itu kan ya pihak Dinas Pangan dan Pertanian itu kalau saya istilahkan kayak di Dinas Kesehatan itu ada tracing juga gitu. Kira-kira itu hewannya siapa ini yang habis menggigit? Kira-kira kena rabies nggak Kita kira? lakukan beberapa kali tracing, Pak, dengan adanya laporan masyarakat. Ya, kita lakukan tracing pernah. Kita beberapa tahun yang lalu ya ada laporan, kita observasi, tapi ternyata setelah kita lakukan observasi anjing tersebut tidak mengarah ke rabies. Baik. Tapi kalau memang selama tahun 2020 barangkali jenengan ada data Bu Dewi, Bu Dr. Rina, tidak ada kasus ya sampai dengan detik ini juga di tahun 2021. Ya, alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo bebas rabies. Ini kita bersyukur sekali masyarakat bisa tenang merawat hewan kesayangannya. Namun tetap kita melakukan barier manual, ya artinya ya dengan vaksinasi massal ini tetap dilakukan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Pulau Dewata Bali, pemilik anjing, apalagi yang anjingnya berkeliaran itu kan sangat jauh kalau dengan Kabupaten Sidoarjo. Tapi kucing ini yang banyak kucing liar yang keliaran gitu ya. Tapi mudah-mudahan bukan kucing garong. Kalau Pak, mungkin ada tambahan dari saya yang perlu saya sosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu daerah mana saja yang bebas, daerah tertular dan daerah rawan. Untuk daerah yang bebas itu Maluku, NTT, NTB, Jogja, Sumatera, dan Pulau Madura. Untuk daerah yang tertular atau daerah endemik itu ada DKI, Jawa Barat itu belum bebas rabies. Flores, Sulawesi itu pun ada beberapa tertentu, Pak. Nanti kalau lebih jelas nanti kita jelaskan. Untuk daerah yang terancam ya semua pulau-pulau yang berbatasan dengan daerah yang endemis tadi. Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina bahwa orang barang siapa dengan sengaja melanggar dengan memasukkan anjing, kucing, kera dari daerah yang tertular atau endemis rabies ke daerah bebas itu akan dikenakan sanksi. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Apabila membawa anjing, kucing atau HPR itu tadi dari daerah endemis ke daerah bebas, mohon diperhatikan prosedur yang harus diikuti. Kalau menurut undang-undang ini tadi sebenarnya dilarang, tidak boleh membawa dari daerah yang endemis ke daerah bebas. Harus mengikuti prosedur. Apa prosedurnya? Nanti
termasuk harus membawa surat kesehatan, harus membawa hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan oleh karantina. Tetapi kalau membawa hewan dari daerah bebas kayak di Jawa Timur ini mau ke Bali masih diperbolehkan, tetapi harus ada surat SKKH. Nah, ini surat SKKH yang memfasilitasi kabupaten, Pak. Kita Dinas Pangan dan Pertanian dengan adanya lalu lintas ini wajib melakukan pengawasan dengan memberikan surat keterangan kesehatan hewan untuk hewan yang dilalu lintaskan. Yang masyarakat perlu kita edukasi di sini. Dan yang mengeluarkan SKKH adalah dinas terkait, dalam hal ini kalau di Sidoarjo berarti Dinas Pangan dan Pertanian begitu ya? Bidang Keswan. Iya, baik. Ya, kita berharap sih memang namanya manusia kadang-kadang juga suka atau senang gitu ya memelihara hewan apapun itu, entah itu kucing atau anjing, tapi harapannya sih ya bisa menjaga kesehatan lah, baik dari pemilik maupun hewan yang dipelihara ini. Baik, terakhir Bu Dewi dan juga Bu Dr. Rina, ada pesan untuk kita semuanya terkait dengan peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September ini. Monggo. Kepada masyarakat seluruh ya di Kabupaten Sidoarjo, terutama yang menyukai binatang pemeliharaan. Jadi pet animal ini memang kita sayangilah binatang kita, perhatikan juga kesehatannya, tapi juga untuk menjaga kesehatan kita vaksin hewannya. Ke klinik kami biayanya sangat murah. Kita terima jam pelayanan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah itu akan membantu hewan-hewan peliharaan Bapak dan Ibu menjadi lebih sehat. Iya, jam berapa Bu? Jam kerja ya Bu ya? Jam kerja. Jam 8 sampai? Jam 8 sampai kalau pelayanan sampai jam 2 ya, karena jam kita 2. ada administrasi dan pelaporannya. Jih, baik. Dari Bu Dr. Hewan Rina? Ya, silakan. Baik, kita sama dengan himbauan dari Bu Kabid kita bahwa hewan yang kita pelihara jangan sampai memberikan kerugian pada pemiliknya. Jadi harus tetap dirawat, dijaga kesehatannya. Salah satunya dengan pencegahan penyakit virus yang bisa kita lakukan yaitu memberi vaksin pada hewan kesayangan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Dewi, terima kasih juga untuk Ibu Dr. Hewan Rina atas kesempatannya. Ini juga akan memberikan banyak manfaat atau juga wawasan kepada kita semua ya. Dan sepertinya ada pertanyaan kah? Oh, kosong. Mereka mungkin ini ya lagi sibuk menyisir rambut hewannya masing-masing gitu sehingga nggak sempat bertanya. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Dr. Hewan Rina untuk waktunya. Salam juga untuk teman-teman di Dinas Pangan dan Pertanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.